Oke, saya akan jelaskan cara permainannya ya. Tadi di video sebelumnya kita sudah melihat bagaimana men-setup market ya, tempat untuk kartu pesanan yang di bagian atas ini market dan di sini adalah warehouse atau gudang yang berisi kartu kardus. Dan ada satu area lagi, area ketiga, di mana area itu adalah area setiap pemain yang disebut depo. Depo ini kapasitas maksimalnya adalah 3 kartu pesanan. Ya, jadi setiap pemain itu punya slot atau kapasitas untuk menampung 3 kartu pesanan. Setiap kartu pesanan yang berhasil diklaim dari gudang itu masuk depo dahulu untuk dikirim gitu ya. Jadi masuk depo itu artinya belum berarti pesanan itu sudah menjadi poin. Oke. Nah, kita akan jelasin alur permainan sekarang. Di alur permainan ini pemain pilih setiap gilirannya pilih satu dari 2 aksi. Aksi yang pertama adalah aksi buka kartu kardus di sini ya, untuk mencapai pesanan yang muncul di market. Dan aksi yang kedua adalah aksi kirim kartu pesanan ya, di mana pemain nanti setelah berhasil mengklaim dia menunggu di putaran berikutnya ya, atau putaran yang dia putuskan untuk melakukan aksi pengiriman. Nah, saya akan tunjukkan aksi yang pertama, yaitu aksi buka kartu kardus. Pemain bebas pilih satu kartu tertutup dari gudang sini, lalu buka. Bebas satu dari 16 kartu ini. Mau pilih lokasi yang mana aja bebas, gitu ya. Nah, sebagai contoh, saya akan buka sini. Nah, di sini artinya ada 5 kaleng. Oke. Lalu saya buka lagi. Sini 3 kaleng ya. Berarti di sini totalnya adalah 5 tambah 3 8. Nah, saya sudah bisa sebenarnya melakukan klaim pesanan yang ada di sini. Ya, ada pesanan angka 8 dan di sini ada ikon polisi anjing. Saya boleh memutuskan untuk klaim ya, dan masuk ke depo saya, ke depo pemain, atau saya melanjutkan ke pesanan yang lebih besar. Ya, jadi sebagai contoh sekarang saya akan melakukan aksi claim. Nah, kartu yang kaleng ini di discard, taruh sini, ya. Lalu diisi kembali, tertutup seperti ini. Dan ambil kartu pesanannya, taruh di depan sini. Ya. Lalu buka kembali kartu pesanan yang baru. Jadi akan selalu. Nah, sekarang giliran pemain berikutnya, pemain kedua ya. Nah, pemain kedua sekarang punya pilihan selain kartu pesanan yang ada di market atas ini, juga kartu yang masih belum terkirim. Ya, belum dibalik gitu ya, belum dikirim, artinya seperti ini. Pemain sebelumnya tadi, pemain pertama dapat kartu pesanan angka 8. Ini bisa diklaim juga selama masih belum terkirim. Oke. Nah, kita akan simulasikan sebagai pemain kedua. Nah, pemain kedua misalkan dia buka ujung sini 1, bebas ya, boleh diagonal, boleh ortogonal, atas bawahnya atau di sisi sudutnya. Nah, ini artinya 5, 4 tambah 1 5 tambah 4 9. Ada 9 belum ada. Nah, oke. 9 misalkan saya buka lagi yang sini 10. Nah, sudah ada di sini 10, tapi pemain misalkan boleh memutuskan klaim ya, aksi klaim, atau tetap lanjut. Saya akan coba lanjut gitu ya. Apa yang akan terjadi? Oke, sekarang tambah 3 jadi 13. 13 tambah 2 15. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita cek lagi, 3 tambah 2 5, 5 tambah
9, 9 tambah 1, 10, 10 tambah 4, 14, 14 tambah 1, 15. Artinya ini pemain kedua sudah mengambil kartu pesanan tertinggi, ya. Kalau misalkan tadi yang pemain tersebut misalkan lebih dari 15, 16, maka hangus aksinya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, seperti ini pasti pemain otomatis dia akan mengklaim, ya, diklaim. Toh. Ya, ambil. Akan taruh di sini. Jangan diubah, ya, ke posisi kardus yang ada. Biarkan saja. Nah, isi yang kosong. Seperti ini. Dan isi kembali kian pesanan. Nah, sekarang giliran pemain berikutnya, kata aja pemain ketiga gitu ya. Nah, pemain ketiga kita coba di sini kita simulasi 4 pemain. Jadi saya berperan jadi 4 pemain itu ya. Nah, misalkan buka lagi. Nah, ketika pemain membuka kartu dan dia mendapatkan kartu preman, dia boleh meletakkan ke pemain di mana kriterianya depo pemain yang akan kita serang dengan preman ini nggak boleh ada kartu pesanan yang aktif, ya, pesanan milik polisi anjing, atau tidak boleh depo yang sudah berisi preman kucing, atau depo yang sudah penuh, sudah ada 3 kartu pesanan atau sudah ya penuh lah itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini bebas saya nggak bisa kasih pemain yang pertama karena dia sudah ada pesanan dengan polisi anjing, sehingga saya harus berikan ke pemain kedua. Sehingga pemain kedua saat ini deponya kapasitasnya sisa 1 slot. Oke. Nah, masih aktif saya sebagai pemain 3. Saya melanjutkan untuk membuka kardus. Seperti ini. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 10. 10 dikurangi 2, ini kucing rakus, jadi 8. 8 tambah 2, 10. 11. Misalkan saya buka lagi. Nah, 11 tambah 5, 16. Yang terjadi, aksi saya hangus, ya. Jadi melebihi angka tertinggi. Karena ini totalnya adalah 16, padahal di sini tertinggi adalah 15. Yang terjadi adalah saya harus menutup kembali kartu yang ada di gudang. Preman yang sudah diberikan tidak perlu dikembalikan, ya. Jadi kita hanya membalik kartu yang sudah terbuka ini. Dan ini menjadi informasi buat pemain berikutnya, ya. Nah, slot yang kosong tadi preman ini diisi kembali. Oke, aksi selesai karena hangus. Sekarang berpindah ke pemain keempat, ya. Pemain keempat, misalkan dia ini buka tadi udah lihat 5 tambah 3, 8. Nah, dia misalkan pingin aman itu ya. Nah, dia ambil klaim pesanan yang ada polisi anjing ya, seperti ini. Oke, ini discard. Kembali. Dan ini isi kembali setelah terbuka. Kurang lebih ini gambaran di putaran pertama, gitu ya. Jadi di putaran pertama ini kita sudah melihat bagaimana aksi berhasil klaim dari kartu pesanan. Oke. Terus kita sudah lihat bagaimana aksi hangus, aksi klaim buka gudang ternyata melebihi dari angka yang ada. Ya. Dan di sini juga ada aksi di mana pemain mendapatkan preman kucing, dan tadi kita juga menunjukkan ada minus kucing rakus yang mengurangi
makanan kaleng yang sudah dibuka. Oke. Berikutnya kita akan lihat di video berikutnya aksi kirim.